guru yang juga saya hormati. Terima kasih sebelumnya telah menghadiri atau menyempatkan waktu untuk penugasan saya dalam pelatihan peningkatan kompetensi pedagogik guru SD yang kemarin saya ikuti di BPDTK Jawa Timur. Untuk tema yang akan saya sampaikan, saya juga sulit. Biasanya anak SMP itu kan pemahaman, pola pikir itu pasti berbeda dengan anak SD. Jadi saya cukup meraba-raba. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita bahas di sini, setelah menyelesaikan modul ini, peserta diharapkan mampu pertama memahami konsep pola pikir bertumbuh, dan yang kedua menerapkan pola pikir bertumbuh dalam pembelajaran mendalam. Kenapa saya memilih ini ya Bu? Kemarin itu kan di forum KKD kita sudah beberapa kali pasti dibahaskan dari Fintech, Hosting. Jadi kemungkinan Bapak Ibu sudah memahami. Jadi di sini kita berdiskusi, karena saya juga pulang dari sana bukan berarti saya menjadi yang paling pintar, tapi saya juga perlu diskusi dan memahami bersama dengan ibu-ibu sekalian. Terus latar belakang dari pola pikir bertumbuh itu hasil survei mindset dalam PISA. PISA itu adalah studi yang menganalisa proses pembelajaran siswa di seluruh dunia atau internasional. Nah, Indonesia itu termasuk satu dari negara yang memiliki persentase di bawah 50% pola pikir bertumbuhnya. Kemudian ada korelasi positif antara jumlah murid yang zero mindset dengan hasil akademik di suatu negara. Zero mindset itu kan pola pikir bertumbuh ya. Terus menurut penelitian dari PISA ini, pola pikir tumbuh yang diterapkan itu menyumbang hampir, kalau kemarin menyumbang hampir 80 atau 70% keberhasilan pembelajaran siswa. Nah, ini gambaran ketika kita menemukan siswa mengalami kesulitan dalam memahami suatu pelajaran. Misal, dia berpikir, saya nggak ngerti sama sekali, ini bukan pelajaran anak SD, ini sulit sekali. Nah, ini termasuk dalam pola pikir A, dia belum bertumbuh. Solusinya bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang gambar di samping? Dan apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu? Kita harus menemukan solusi dari permasalahan siswa tersebut. Ini adalah contoh permasalahan pola pikir. Penguatan atau respon tubuh. Ini ketika kita menemukan bahwa anak kesulitan dalam memahami suatu pelajaran. Tadi dijelaskan, saya singkat saja ya, secara besar. Kakak tadi mengalami kesulitan dalam mempelajari pelajaran coding karena dia mempunyai model gaya belajar kinestetik. Kinestetik itu kan harus mempraktekkan, harus memegang gitu kan. Tapi ketika dia memperoleh pelajaran yang berupa mungkin mendengarkan atau memahami, itu dia mengalami kesulitan. Pola pikir tetap atau fixed mindset jika dibandingkan dengan pola pikir bertumbuh atau
supaya kakak itu bisa mengikuti pelajaran coding dengan gaya belajar yang berbeda. Kakak punya kreativitas tinggi, saya bisa kaitkan coding dengan seni. Nah, ini adalah solusi kita supaya gimana caranya kakak itu bisa memahami. Mungkin dari metode pembelajaran yang kita terapkan, model pembelajarannya, asesmen yang kita berikan untuk merangsang kakak supaya dia bisa mengikuti pelajaran yang telah disampaikan. Kemudian kalau dia tidak paham dari awal, ya susah. Ini bukan untuk semua anak. Itu ketika kita berpikir kalau kakak itu sudah stuck di situ. Kemudian bagaimana kita menyelesaikan? Saya akan bantu kakak memahami langkah demi langkah semua anak bisa belajar asal pendekatannya tepat. Mungkin kaitannya dengan perangkat pembelajaran modul ajar. Kita belajar itu yang CP, CP kemudian ATP. Jadi sebenarnya tujuan pembelajaran itu untuk mengetahui sejauh mana anak bisa memahami pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kita harus fokus ke anak-anak yang memang cepat tangkap. Justru anak seperti kakak perlu dukungan lebih agar kita merasa tertinggal. Jadi anak-anak itu ketika dia tidak bisa, ketika tidak ada dorongan dari teman-teman atau guru, mungkin dia akan menyerah. Tetapi dengan pola pikir bertumbuh yang kita tanamkan dalam diri kita sebagai guru, kemudian yang kita tanamkan ke anak, itu akan membuat anak menjadi termotivasi atau memberikan stimulus dalam pola pikirnya. Nah, ini adalah transisi dari pola pikir adalah transisi dari pola pikir ke guru. Kita letakkan dulu pola pikirnya, kemudian kita melakukan tindakan apa yang akan kita lakukan untuk memberikan stimulus atau motivasi pada anak, kemudian akan terlihat hasil. Pola pikir lebih penting dari keterampilan. Pola pikir adalah fondasi dari keterampilan dan alat. Kemudian pola pikir merupakan cara melihat dan cara berpikir saat menghadapi masalah. Berperan untuk memperkuat cara seseorang dalam melihat dan berpikir. Ini mengapa manusia berbeda-beda. Jadi memang ketika menghadapi suatu masalah, pola pikir itu menentukan sejauh mana tindakan yang akan kita lakukan, kemudian akan terlihat hasilnya. Tumbuhan keyakinan yang akan menentukan cara seseorang melihat dan berpikir terhadap sebuah kejadian
audiovisual, ada kinestetik. Nah, itu bisa kita kolaborasikan untuk untuk mencari tahu hambatan apa atau tantangan yang dialami siswa. Jadi setiap siswa itu pasti memiliki kecenderungan ada salah satu gaya belajar. Nah, itu pola pikir bertumbuh bisa kita terapkan dalam praktik pedagogiknya. Kemudian lingkungan belajar. Pengembangan budaya belajar demi menciptakan iklim belajar yang kondusif serta bisa memotivasi murid untuk bereksplorasi, kolaborasi. Sangat membutuhkan PPB ini pola pikir bertumbuh karena murid membutuhkan keyakinan yang kuat bahwa lewat eksplorasi dan kolaborasi mereka bisa tumbuh dan berkembang. Kemudian kemitraan, pembelajaran, membentuk kemitraan lewat hubungan yang kuat antara guru dan murid. Guru dan murid, ketika siswa itu kesulitan dalam hal belajar, yang paling utama bisa menyelesaikan itu adalah kita sebagai guru, karena kita paling tahu bagaimana siswa belajar dalam kesehariannya. Terus kemudian guru dengan orang tua, pendidikan itu tidak bisa dilakukan searah. Sebenarnya hanya kita yang tahu, tetapi dilakukan oleh dua arah. Perlu koordinasi antara guru dan siswa untuk mengetahui sejauh mana siswa itu memahami, siswa itu mencapai tujuan belajar yang kita capai. Terus kemudian pemanfaatan digital. Pemanfaatan media digital sangat dibutuhkan agar terbentuk keyakinan bahwa manusia dan mesin tidak harus bersaing tapi harus berkolaborasi karena bisa saling memperkuat. Nah, ini pengalaman belajar ketika diintegrasikan dengan peran pola pikir bertumbuh. Yang pertama, memahami, mengaplikasikan, kemudian merefleksi. Yang pertama, memahami. Dalam proses memahami, murid sering berhadapan dengan berbagai tantangan dan kesulitan sehingga butuh pola pikir bertumbuh agar mereka mau bertahan serta terus mencoba. Kemudian prinsip pembelajaran. Yang pertama adalah kesadaran. Dengan pola pikir bertumbuh, murid akan sadar bahwa belajar adalah sebuah proses yang di dalamnya selalu ada tantangan, hambatan, dan kesulitan yang harus dihadapi. Bahkan seringkali murid melakukan kesalahan, bahkan mengalami kegagalan akan terbentuk. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi ya, bahwa untuk menerapkan pola pikir bertumbuh kita perlu menanamkan kesadaran terlebih dahulu, sadar bahwa dia bisa, kemudian bahwa dia mampu, kemudian dari situ siswa akan memahami apa sebenarnya yang akan dia capai. Yang kedua adalah makna peran pola pikir bertumbuh agar seorang bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat yang berguna dalam menghadapi berbagai kendala. Itu dianggap sebuah peluang untuk memperoleh pengetahuan keterampilan yang berguna. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa motivasi itu penting, menggembirakan. Pembelajaran yang menggembirakan membutuhkan pola pikir bertumbuh agar bisa tercipta suasana belajar yang positif dan menantang serta menyenangkan, memotivasi dan siap menghadapi tantangan. Ini adalah pemetaan pola pikir bertumbuh dan perubahan dari pola pikir tetap ke pola pikir bertumbuh. Jenis-jenis pola pikir bertumbuh. Keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Ini adalah suara pola pikir tetap. Saya tidak akan bisa memakai kata
tetapkan dalam pikiran kita. Apa Bu Esti? Pasti kita pertama ujung ini gimana ya? Pasti kita akan shock, takut. Nah kemudian obstacle itu hambatan. Ketika kita pasti untuk menyelesaikan sebuah tantangan itu kita mengalami hambatan. Hambatannya apa? Bagaimana kita memikirkan apakah kita menyerah, apakah kita bertahan. Terus kemudian effort, ada usaha di sini. Usaha itu kita anggap sebagai peluang ataukah mubazir. Mubazir artinya aku nggak usah berusaha pasrah ngalah. Ada akhirnya loh, karena kita menganggap itu adalah hal yang mubazir. Makanya kan tidak ada apa kak usaha usaha yang mengkhianati. Kemudian kritik. Ketika kita menghadapi suatu masalah pasti ada kritik dan serangan. Di situ peran orang lain mungkin di sekeliling kita itu seharusnya memberikan kritik yang membangun. Kritik yang membangun ataupun motivasi. Kemudian ancaman success others itu adalah hasil. Di sini ada ancaman, ada juga inspirasi. Pola pikir bertumbuh. Ini adalah pola pikir bertumbuh, adalah pola pikir padat. Riset yang dilakukan oleh The Project of Education Research Health menunjukkan bahwa intervensi pola pikir telah memberikan hasil yang sangat baik dan meningkatkan prestasi akademik siswa. Jadi yang perlu kita tanamkan itu adalah kita bisa mengintervensi siswa, menanamkan bagaimana siswa itu bisa mempunyai pola pikir bertumbuh. Nah, pola pikir bertumbuh itu diawali dengan kita sendiri. Kalau kita sendiri ini tidak bisa membaca soalnya dia akan benar-benar ketinggalan. Tetapi kalau kita menanamkan pola pikir, anak ini pasti bisa, anak ini pasti akan mampu. Itu kita mampu, dampaknya ke anak positif, kenapa badan? Positif ya. Nah ini ketika mendapati siswa kita ada yang frustasi dan kecewa ketika gagal melakukan sesuatu, jadi dia motivasi untuk terus mencoba. Kita berikan pujian, terus apresiasi. Kalau kita tidak memberikan apresiasi atau motivasi, mungkin dia akan terus yang ada dalam pikirannya bahwa saya itu tidak mampu. Okay. Jadi peran kita untuk mengintervensi siswa itu sangat penting. Jelaskan kepada kita bahwa otak kita dirancang untuk belajar dari pengalaman termasuk kesalahan. Ketika kita membuat kesalahan, otak kita akan merekam informasi tentang apa yang salah, mengapa salah, dan bagaimana cara memperbaikinya. Supaya tidak terus berlanjut dalam suatu kesalahan.